Menyenangkan nih orang. Cantik banget. Ya Allah bisa aja sih John. Iya John. Iya John. Hai Rin gitu. Hai. Kesel gue tuh kesel banget tuh. Padahal kan dulu kita kerja bareng gitu. Gue disapanya cuma kayak gitu. Oh oke, oh mentang-mentang cantik, serius kuat. Iya bener, ini serius nggak sih gitu? Atau cuman main-main seperti yang aku dengar orang-orang pada ngomongin soal dia gitu. Balik lagi bersama gue Neng Goes. Kali ini gue akan mengajak kalian untuk bertemu atau berjumpa siapa bintang tamu kali ini. Yaitu pasangan romantis. Dia itu pokoknya bener-bener banyak perjuangan lah untuk mendapatkan si cowok ini, mendapatkan si cewek cantik ini. Siapa dia? Pokoknya kita akan musik, ngerumpi asik bersama gue Neng Goes. Dan sebelum syuting biasanya kita semua melakukan swab test atau PCR di Halo Swab supaya sayanya juga aman dan bintang tamunya juga nyaman. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like di channel TV-nya Brand Inc. Dan gue juga makasih yang udah support gue, Maison Line. Ini jersinya kece banget, bibnya juga oke. Aduh pokoknya gue pakai ini bener-bener ya nyaman bahannya, apalagi di luar lagi panas begini nggak masalah. Yuk ikutin terus Neng Goes. Akhirnya Neng Goes, kita balik lagi. Sekarang kita berjumpa sama pengantin baru yang memang lagi brem. Nah, aku mau terima kasih juga udah dikasih tempat. Sekaligus kita ngobrol sama ownernya langsung. Nah, ini dia pengantin baru kita. Dia ngeliatin gua kayaknya dia mau. Bagus nih, saya suka. Saya suka. Tapi gue bingung gitu kan. Aduh, pertanyaannya apa ya? Padahal gue udah inget-inget. Sementara ini cue card udah gue gini nih. Tahu nggak dari sini kelihatan ya getaran bibirnya dia deh. Kalau Neng, lu kan merasakan itu sekarang. Iya. Dulu kita juga pernah merasakan itu. Tenang. Iya tenang. Gitu Iya, kalau orang nervous emang gitu agak-agak naik bibirnya di sini. Dulu tuh gue apa ya suka ngasih tahu Rin yang bener dong begini. Sekarang gue balik ke gue. Oke, jadi gimana nih kegiatannya selama ini? Alah Bu, ini hostnya. Oh iya maaf. Iya, Saya kita bintang tamu. saya mau nanya. Oke, Pokoknya aduh gue juga gak ngerti mau ngomong apa ya. Pokoknya tak dulu ngeblank. Apa-apa, keep roll ya, bagus ya. Ini ratingnya di sini. Ratingnya di sini. Oke, netizen nonton. Nah ini gue kan ada acara netizen, jadi pokoknya setiap bawain acara itu ada Q gitu. Oke. Kalau kalian kan brem. Gaspol. Nah Oke, gaspol. coba Kalau lu ini itu kan dong biar kita ngikutin. Kita ya, coba. Q gitu. Oh ya. Apa Ki? Itu kan kalau netizen Q. Nah, Itu kan? itu. Coba ulang lagi Sekali dong. lagi. Netizen Q. Nggak usah, sekali lagi dong. Gitu rasanya Bu, Ya enak nggak? gitulah deg-degan. Aduh ini panas sih kayaknya, panas suasananya langsung. Gimana Anda berada di posisi gitulah, Ibnu. kursi host? Ini kayaknya agak memanas. Ya. Agak Jadi, memanas. ya, padahal AC di sini, tapi sekarang di sini ya panas. Gimana nggak panas, Mbak? Itu baju lu ketat banget. Ketat Enggak banget. dong, ini kan Oh, yes. kan bodinya biar kayak Ibnu Jamil. Oh iya bener. Udah deh balik lagi ke pertanyaan. Ya. Sekarang gue mau nanya sama Ririn. Iya. Ririn, Iya. gimana rasanya jadi istri seorang Ibnu Jamil? Wow. Menyenangkan. Terus apa Menyenangkan. lagi? Bisa aja lo nanya. Oke, gimana rasanya pakai baju ketat kayak gini? Enak, Masa? cuma panas hari ini. Gua pikir Richard Kyle loh. Pas dari Ternyata- belakang, iya, Richard Kyle di depan gua nih. Ternyata Ibu Markoneng. Kan Oke. gue lihat kalian itu kayak koper dan ransel. Wih. Ririn koper, harus tertata rapi kemanapun pergi. Kalau Ibnu ransel yang seadanya nggak mau ribet. Iya, Gimana betul. kalian menjalani pernikahan berdua?
Ya pokoknya kita berusaha menjadi diri sendiri kan, tanpa harus merubah pasangan ya. Memang kita bertemu, Ibnu seperti itu, aku juga seperti ini, jadi nggak akan ada yang dirubah gitu loh. Paling memperbaiki yang kurang baik. Betul. Biasanya apa yang mungkin harus dirubah dari Ibnu atau Ibnu Sebenarnya dari Ririn? Kalau gue boleh bilang nih sebenarnya bukan merubah, lebih kepada penyesuaian aja. Kita saling belajar, dulunya mungkin kita sendiri-sendiri dengan cara hidup, mungkin masuk kamar mandi, terus mau tidur seperti apa, terus bangun pagi seperti apa, ritual-ritual yang biasa dulu kita jalanin itu kan ya gue punya gaya, Ririn juga punya gaya. Nah pas kita jadi satu sekarang udah suami istri nih, jadi mesti ada penyesuaian gitu loh, bangun tidurnya, terus habis itu sarapan, dulu bikin kopi dibikin sama Pak Ujang, sekarang yang langsung sama istri dong, udah punya istri. Oh, istri ya, gitu. bukan pacar ya? Pacar, masih pacaran, masih pacaran. Terus waktu di awal pernikahan ada kebiasaan di awal kayak mungkin, oh nih gue biasanya sendiri dari Ibnu, atau mungkin si Ririn biasanya sebelah ada anak, tiba-tiba ada seseorang, pujaan hati. Apa kebiasaan di awal pernikahan itu? Oke. Apa ya, kalau lagi tidur udahlah itu menjadi rahasia kita berdua aja. Iya. Tapi lebih kayak biasanya kan aku sholat sendirian. Nah sekarang tuh udah ada yang imamin. Kadang-kadang suka lupa dia belum ini, aku udah keduluan. Ngerti gak sih Neng? Tahu. Jadi jadi aku kadang-kadang mendahului imam gitu. Maaf sekarang tuh kamu bukan. Aku sempat ingetin gitu Neng, jadi sayang ini udah ada imamnya loh sekarang sholat, jadi harus imam dulu yang gerak, sampai baru ngikutin imam gitu. Dia mungkin karena terbiasa sholat sendiri. Iya biasanya belum waktunya ruku, aku langsung ruku. Udah, Lupa maaf. belum ruku, dia udah ruku, bahkan terkadang bareng sama imam gitu. Yang gitu-gitu biasanya. Yang pertama bangun pagi itu siapa biasanya? Yang pertama harus bangunin sholat atau apa mungkin dari, apakah Ririn ini dari bangun pagi loh dia? Iya aku morning person sih. Sebenarnya dua-duanya dia juga morning person gitu. Tapi kalau ada abis siaran bola, ya Ririn paling tahu untuk dia nggak mau bangunin dulu sampai nanti tidurnya cukup baru dibangunin. Biasanya cuma itu. Tapi kalau kita lagi kerjaannya selesai sebelum malam banget, ya kita pasti bangunnya barengan. Gitu. Terus kalian ada nggak yang bikin ilfeel? Sampai detik ini ada? Sampai saat ini sih belum. Sampai saat ini belum. Atau mungkin bisa jadi yang mungkin orang lain bisa ilfeel, tapi buat kita ternyata kita udah bisa menerima pasangan kita apa adanya. Jadi emang udah settingannya kayak udah kayak terima gitu, aja. iya. Kurangannya udah harus diterima ya. Udah kayak mau gitu. mau. So far sih istilahnya mohon maaf nih, mau buang angin di depan pasangan, di depan pacar udah nggak mau udah nggak perlu malu-malu kayak Lo gitu. udah nggak izin lagi. Awalnya waktu izin. masih PDKT, maaf ya gitu. Waktu pacaran udah mulai ya Kelepasan. kelepasan. Sekarang push. Gitu cek aja kayaknya. Ketawa dong. Cuek. Enak aja kita udah ketawa, dia nggak ketawa. Iya dia nggak ketawa. Tenang Oreng. Nikmati suasana Oh, yang lagi ada. menenangkan, lagi Nikmati menenangkan. semua. Iya di sini Tegang teman-teman semua pada banget ketawa. ya acara. Nah, makanya Ya, ada kan penonton minum. juga, penonton tepuk tangan. Dia bentar. Tahu nggak? Dia bawa acara tapi kayak tegang banget. Gimana kita nggak ikutan tegang ya? Coba lihat dulu apaan sih ini. Coba dilihat dong. Iya, episode Jadi keempat. Marco Neng ketemu Ririn sudah berapa lama dan menangan Ririn berapa lama? Udah berapa lama ya? Udah berapa lama? Tahun berapa ketemu? Kita 2000 kenal ya? udah lama loh Neng. Kita kenal udah lama. 2000. Iya. Iya. Jadi kenapa dia yang nanya ke gue? Apa sih Nah. yang lo paling benci dari gue, Neng? Iya apa? Apa ya? Kebiasaan. Nah, Nggak, kasih bocoran ke gue. nggak. Kebiasaan Dia- jelek dari Ririn. Enggak, yang Apa? paling benci adalah gini, ketika gue lagi ada apa, dia orang yang paling pertama. Tahu. Gue karena suka nggak mau ngasih tahu dia gitu. Tiba-tiba dia udah yang langsung DM atau nggak telepon. Itu paling Terus dia tahu tuh. terus apa lagi? Ngomongin aja semua di sini, keluarin lah. Ya mumpung kan ini acara. saya, Mbak. Mumpung acara ini. Pekerjaan pertama apa yang lu dapetin untuk Ririn waktu itu? Sinetron ya? Sinetron. Iya. Sinetron. 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 Dari sinetron udah menghasilkan apa Neng? Aduh. Menghasilkan Banyak ya? alhamdulillah lah pokoknya. Semenjak kita kerja bareng udah berapa banyak pacarmu, Neng? Hah? Coba. Hah? Ih, Pacar, kamu jujur. kagak ada pacar. Dia ada Bohong. dua, kayaknya dua deh. Enggak, waktu tapi itu deh. banyak banget tiap kan. Ini ada lagi, Bo, yang baru. Gitu. Iya. Ya gitu kan? Nah,
Biar lepasin aja, lepasin jangan ditahan-tahan. Aduh, gue jadi bingung mau nanya apa lagi nih. Terus Panas, kemarin, oh ya, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kiprol ya, gak apa-apa ini. Tenang aja, pokoknya gak usah diedit ya. Pokoknya Apapun yang tenang. terjadi di sini. tacap, tar lo. Jarang-jarang loh. Ya Kan sama Allah. artis sendiri loh. Iya. Jangan, ini acara besar loh. Aku gak bisa. Ayo gue mau nanya ini kemarin siapa itu yang mengidekan untuk Fitrap Tropika dong. Road trip siapa yang mengidekan awalnya? Jadi sebenarnya ide awalnya itu datang dari kita berdua aja. Karena kan sekarang di era pandemi ada keterbatasan yang harus kita patuhi gitu loh. Ya naik pesawat kita harus ini itu jaga jarak segala macam. Semua pasti teman-teman di sini udah tahu lah protokol kesehatan yang harus dijalani. Terus kita juga pengen nyobain sesuatu yang baru gitu loh. Yang Ririn belum pernah dan gue juga belum pernah, yaitu road trip ke Bali dan cuma berdua. Dan ini kita lakukan setelah kita menikah. Jadi pengen nih jadi sesuatu yang semua kita jalanin, pengennya sih kita baru pertama kali, Ririn pertama kali, gue pertama kali, jadi wah deal banget. Gimana kalau kita road trip? Ya udah, dia senang juga. Ternyata Ririn juga orangnya juga suka road trip. Gitu. Iya, gue juga kaget sih tiba-tiba pas nelpon, mau road trip. Jadi nggak biasanya dia mau perjalanan jauh, duduk lama di mobil. Nah kalau di luar, kalau lagi jalan-jalan dulu dia bilang gitu, kenapa suka road trip? Dia kalau di luar suka naik mobil dari kota ke kota lain gitu loh, untuk jalan-jalan. Nah sekarang ditantangin untuk road trip di Indonesia gitu, dari Jakarta ke Bali. Sekitar 1000-an kilometer gitu, kurang lebih 20 jam. Kita sama-sama di dalam satu ruangan kecil, mobil. Selama 20 jam itu kita bisa saling kenal. Iya, kan kita tuh beneran baru pacaran 6 bulan. Iya. Terus tiba-tiba langsung menikah. Jadi waktu untuk perkenalan itu kan belum terlalu lama. Nah, 20 jam di dalam mobil itu kayaknya udah nggak tahu mau ngapain aja, udah ketahuan aslinya gitu loh Bu. Yang dia ngapain, aku ngapain, ya udah. Jadi pas kemarin ngevlog itu ada kesannya nggak yang pertama kali kalian berdua berangkat? Mungkin yang nggak dilupakan? Oh ya, kalau Ririn ya, semakin sadar kalau Ibnu itu mempunyai suara yang nggak enak gitu. Mohon maaf Gue tuh banget nggak ya. pernah gue skip lo, gue kan ngeliatin apa lagi kayak kayak sampai semalam gue gini. Bayangkan, asli dia tuh pede banget dengan suaranya dan nyanyi. Nah dia nggak mikirin perasaan kita di sebelah, Ibu. Tapi ini buat teman-teman netizen ya, lakukan apapun yang kalian suka, itu suatu saat pasti akan menghasilkan. Dan gue yakin akan hal itu. Oh, iya. Ini gue lakukan ini karena gue suka. Ya, tapi kalau orang lain gak suka kan urusannya masing-masing ya. Iya. Iya. Kalau gue sih nungguin apa lagi. Kalau masih suka-suka Gue kan aja. gue timpu kalau gue ada di situ. Asli dia nyanyi, wih. Gitu, ya karena pengen jadi apa ya, diri gue sendiri, gue nggak mau bikin diri gue di depan Ririn itu berubah, karena mungkin jaim lah, takut nanti pasangannya ilfil atau apa, enggak. Ya memang sebisa mungkin untuk saling kenal, dan gue memperkenalkan diri gue ya ini. Dan suara suamimu, suara pacarmu tuh ya kayak gini gitu loh. Kalau nyanyi tuh kayak gini, kalau lagi ngobrol tuh kayak gini, kalau lagi marah tuh kayak gini. Marah nggak pernah sih, kayak belum. Mudah-mudahan jangan. Terus kalau lagi tidur ya kayak gini, kayak gitu. Jadi ya pengen apa adanya aja gitu. Nggak perlu dibuat-buat. Kemarin itu ya, pas lo nikah berdua, itu cowok-cowok di luar sana tuh kayaknya apa ya, kayak ada hari patah hati. Di mana Ibnu melakukan penaklukan ke Ririn Ekawati. Nah, terus tanggapannya gimana, Nu? Ya tanggapannya Kata siapa deh? Iya bener tau. Nggak Teman-teman, ada. iya serius. Ini Teman-teman gue ngarang juga gitu. mulai. Oh Ririn udah nikah ya gitu. Wah hebat ya Ibnu. Beneran, ini gue nggak ada ini beneran. Gue ngomong. Wah bisa aja. Serius beneran. Beneran Ya, itu. Mbak. Kalau gue tuh, yang tadi balik lagi, gue akan melakukan apa yang gue suka dan gue yakini gitu. Aku tuh deket sama kamu ya emang karena berdasarkan aku suka gitu loh, aku sayang, aku cinta. Nah kalau untuk yang orang lain patah hati atau apa ya kan aku nggak peduli, aku nggak tahu gitu loh orang-orang sekitar itu gitu loh. Nah bukan berarti untuk mendapatkan Ririn supaya orang-orang lain tuh jealous gitu, nggak ada maksud ke situ, lebih ngelakuin apa yang gue suka aja gitu. Tapi
kalau misalnya orang yang gue suka ini ngerasa annoying, ya gue pasti akan mundur. Karena nggak mau bikin orang itu nggak nyaman. Terganggu. Gue pengennya kalau orang itu dekat sama gue, itu orang itu harus nyaman gitu loh. Berada di samping gue tuh harus nyaman. Nah itu yang gue pengen transfer ke Ririn waktu gue pendekatan gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya Ririn terima dan kita sama-sama saling nyaman, saling menjaga perasaan nyaman itu, ya akhirnya kita menikah. Nah setelah itu nanti ada hari patah hati yang lain, ya kan saya nggak tahu. Saya kan nggak harus nanya satu-satu ke orang lain, boleh nggak minta izin gini, kan nggak ada urusannya juga. Gitu. Terus ngomong-ngomong pendekatan, waktu gimana cara melakukan pendekatan ke anak-anaknya Ririn? Apakah ada kesulitan? Kesulitan sebenarnya bukan kesulitan, pasti setiap keputusan itu ada sesuatu hal yang mesti kita lalui gitu loh. Tapi kesulitan itu bukan berarti kesulitan itu berat gitu loh, ukurannya enggak. Ya itu adalah salah satu ini aja yang harus gua lalui. Harus, kalau di Indonesia kan gitu kita. Beda dengan orang-orang luar negeri ya. Kalau kita pacaran, kita mau nikah sama seseorang, kita harus nikah juga sama keluarganya. Kita harus juga pendekatan sama orang tuanya, sama orang-orang yang dekat dengan dia, dan itu yang harus gue lakukan gitu. Berhubung Ririn sini sudah punya anak, ya gue juga harus pendekatan juga, kenal sama anaknya. Selama ada Jasmine, ada Katelia, waktu itu ada almarhumah mamanya Ririn gitu. Sampai Dede Rini pun ya harus pendekatan juga gitu. Jadi semuanya memang harus didekatin. Kalau itu ada masalah kesulitan atau enggak, semuanya punya gayanya masing-masing untuk kita saling kenal. Jasmine alhamdulillah juga kenal dengan waktu yang cukup, nggak terlalu lama ya sayangnya. Gitu. Katleya berhubung dia masih kecil, dia orangnya ya jujur aja dengan apapun yang dia rasain dia keluarin. Kalau Mbak gimana Mbak sama anaknya itu Mbak? Ya gitu dong. Kita dong ketawa dong. Ada ketawa-ketawanya. Gue kaku banget kayak Kanebo. Kalau aku jujur sampai saat ini memang belum pernah ketemu sama anaknya itu. Tapi one day insya Allah ya, semoga dipermudah. Disegerakan. Amin. Lebih susah mana loh, meluluhkan hatinya Ririn apa anak-anak? Gini, sebenarnya tuh pertama ya kan mau deketnya sama Ririn. Kalau Ririnnya udah ngebuka pintu, ini kan kita udah bicara tentang perasaan ya. Nah perasaan Ririn udah welcome nih. Baru ke anak-anaknya. Kalau misalnya orangnya belum welcome, susah gimana untuk nembus ke anak-anaknya gitu. Kalau gue sih gitu. Tapi ya Tuhan maha baik gitu, semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Karena memang balik lagi niatnya, kalau kita punya niat baik, insya Allah Tuhan pasti akan kasih jalan yang terbaik juga. Amin. Terus apa yang udah disyukuri setelah mendapatkan Ririn? Waduh, apa ya? Tangan saya dingin loh Mbak. Harusnya dia yang dingin, tangan gue yang dingin. Bentar sayang, kasihan Marconi gak ada pasangan. Oke. Bisa apa ya? Belajar banyak dari Ririn tentang cara gimana untuk menjalankan sebuah perusahaan, belajar bisnis, itu banyak belajar juga, memanage semuanya. Ririn ini orangnya detail banget. Iya, gitu. tertata rapi kan. Tertata rapi. Makanya gue juga banyak belajar sama dia. Jadi gue orang yang komplain tuh dia doang yang pertama, gue juga bingung. Neng. Jadi itu yang gue rasain gua gitu sampai, loh. Oh iya udah tahu deh. Tapi gue nggak komplain, gue lebih mendapatkan sesuatu yang baru aja. Kayak misal mau syuting luar kota, biasanya kan gue nyiapin sendiri ya. Dan persiapan itu ya apa adanya aja. Yang penting gue ada baju Ya, yang makanya kan penting-penting bilang koper ini. dan ransel. Iya. Iya. Udah pakai ransel betul. Iya, seadanya nggak ribet. Nggak Kalau ini ribet, kan berangkat. sebelum pergi, seminggu sebelum pergi udah tata koper, baju gini. Gue sampai pikir gue aja sehari sebelumnya dia udah siap loh. Kamu pakai baju Hebat. apa itu, terus udah gitu nanti berapa hari dia hitungin tuh, dia tahu pakaian dalamnya ini, terus kaos kaki sampai vitamin, obat-obatan, terus alat-alat mandi semuanya ditata. Nah jujur ya, saya belum pernah punya alat mandi, tas mandi. Oh iya, iya. Dia. Biasa ditaruh di plastik. Iya, asli gue plastikan banget. Serius. Kantong kresek gitu loh. Iya. Tahu kan? Kalau Ririn gimana? Ibnu itu
Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Ibnu jujur itu aja tipe saya. bapak seperti apa? Kamu di merasa mata terganggu Iya. nggak dengan kebiasaan-kebiasaan aku yang cuek? Enggak sih, Oh. sampai saat ini sih masih aman. Terus dia juga bisa dikasih tahu gitu loh, kayak awal-awalnya baju bersih sama baju kotor disatuin ada satu koper. Gue bilang, hah gimana sih? Alemong. Gitu. Kan, ini baunya nyatu ya kan gitu langsung. Tolong dipisah, pokoknya itu aja, tolong dipisah baju kotor sama baju bersih. Selebihnya sih sampai saat ini semuanya kayak nggak ada yang apa yang susah gitu loh. Cuman memang semakin berjalannya waktu aku semakin tahu gitu kalau dia itu adalah orang yang sangat mau belajar untuk apa menjadi lebih baik. Terus dari segi apapun gitu. Seperti tadi Ibu nanya gimana seorang bapak, dia seorang bapak, seorang bapak yang sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab buat anaknya, terus buat dirinya sendiri juga dan orang-orang yang dia sayang gitu loh. Ternyata begitu. Kalau ngelihat tampilannya itu kan kayaknya wah cuek banget nih kayaknya orangnya, ternyata enggak. Dia punya tanggung jawab, terus itu baik hati. Walaupun agak hancur suaranya. Tapi itu memang aku kayaknya memang harus ada orang yang somplak dalam hidupku ya. Iya, emang harus begitu, Nu. Bercanda sayang. Apa-apa. Maksudnya Bagus lah, biar nggak melengkapi terlalu lah. serius Iya, banget benar-benar. gitu loh hidupnya. Jadi kayak nyenengin gitu. Dan dia bisa ngimbangin itu. Butuh pengorbanan berapa lama tuh waktu itu, Nu? Kamu harus jujur Jadi loh gue yakin ini. nih pertanyaan ini mewakili para laki-laki di luar sana ya. Karena banyak yang nanya ke gue pun, gue sebenarnya gue udah tahu, cuma gue bilang udahlah, ntar aja gue baru ingat, oh iya ini yang gue tanya nih. Jadi gini Neng, nah gua tuh ya, ini kayaknya pertama kali nih gua ngomong kayak gini di depan media sosial kayak gini. Jujur, gue tuh orangnya nggak muluk-muluk. Jadi bukan berarti nggak punya keinginan yang kuat gitu, pengen punya. Cuma balik lagi tadi, kalau orang yang gue kejar itu ngerasa nggak nyaman, gue pasti akan mundur gitu loh. Gue nggak mau bikin orang itu terganggu. Pertama itu. Nah, yang kedua, jujur kenal sama Ririn udah lama banget, dari tahun 2000. Zaman sinetron itu ya. Enggak, main Nggak, iklan kita pernah, dulu. kita pernah iklan bareng Iklan waktu bareng. itu 2002. Sebelum Ririn nikah, gue juga sebelum nikah. 2002 kita pernah iklan bareng. Kurang lebih 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu, terus kita bener-bener sini juga sebelah-sebelahan ya. Sebelah-sebelahan padahal. Sebelah-sebelahan, terus kita cuma sekedar hai gitu doang, hai, bye. Udah saling kenal gitu aja. Ngobrol, tukaran nomor juga enggak waktu itu. Set, kerjaan selesai, tahu gitu loh kalau itu Ririn gitu. Ya, mungkin dia juga, mungkin ya, oh itu Ibnu. Dapat lagi satu kerjaan beberapa tahun kemudian untuk sinetron. Tahu tuh, wah Ririn kan dulu satu iklan sama gue ya gitu. Langsung, hai Rin gitu, hai. Udah. Kesel gue tuh kesel banget tuh. Padahal kan dulu kita kerja bareng gitu. Gue disapanya cuma kayak gitu. Oh oke, oh mentang-mentang cantik, mentang-mentang ini. Enggak, nggak kayak gitu. Itu sayang, itu yang ada di dalam hati aku. Oh iya Kita belum kenal. maaf Jadi teman-teman. di kepala gue, di frame gue itu kayak gitu. Oh Ririn, oh udah sukses sombong sekarang. Iya itu yang ada di kepala aku dulu persepsi loh. Itu Oh, cuma iya. Kan baru dulu sekedar- Mbak. Iya, baru Mbak. sekedar persepsi. Nah setelah itu ya udah, berhubung gue orangnya yang nggak mau ikut campur urusan orang apa, ya kan bukan siapa-siapa juga ya. Udahlah, Iya. mungkin itu haknya dia gitu. Setelah lama-lama kalau sama Dede Rini kan orangnya emang somplak Iya, juga rame ya. gitu dia, Iya, dia kan. mah cuek, kak, gitu-gitu. Nah satu kerjaan tuh bareng di 2020 kemarin. Satu kerjaan, terus kita tuker-tukeran. Gue bawa makanan, dagangan gue. Nah, Dede Rini bawa ketawa sih kalau gitu. minuman kakaknya. Terus gue posting, gue tag, di repost. Itu kayak hujan ya. Lagi panas nih tiba-tiba turun hujan. Kayak gitu. Gue bilang, ini ada angin apa nih kok orang tiba-tiba baik. Nah, pas gue review Kok ke belakang, bisa sih? ada beberapa teman gue yang bilang, lo kenapa nggak deketin Ririn gitu. Ririn baik. Lah gue tau lah Ririn nggak mungkin. Ririn tuh kayaknya memandang gue tuh, ini orang laki-laki bandel gitu. Kan gosipnya gitu. Iya kan. Bandel wajar lah. Iya kan? Iya, gosipnya begitu.
Gue update lo. Enggak, tapi kan itu gosip. Iya, Waktu benar, sendiri ya wajar dong. Ya nggak apa-apa. Nggak Namanya apa-apa juga lah, laki namanya juga ya. laki, say. Jadi setelah itu gua ngerasa kegeeran di repost dan ternyata frame gua selama ini salah. Yang gua beranggapan kalau Ririn tuh sombong apa segala macam, dan ternyata teman-teman yang bilang ke gua Ririn tuh baik, iya. Baru sekedar itu. Nah, setelah itu ya udah kita chat, mulai masih inget nggak? Kita dulu pernah syuting bareng loh. Oh iya inget dong. Oh ternyata dia inget. Bener lah. Makin luntur lagi ternyata memang Ririn orangnya baik dan humble. Jadi waktu itu frame gua aja tuh yang terlalu berlebihan. Nggak ada kan cewek itu loh, cetakan mukanya emang kayak gitu, kayak tegang. Ada, iya. Kayak Kayak tadi gue tegang. Sekarang sih gue udah Udah agak nggak ya? lumer. Oh, Bagus. kayak gitu Nuh. Soalnya kata Ririn tuh dulu gue tuh pecicilan kalau misalnya Emang lu ketemu di acara- pecicilan? Iya dulu emang lu pecicilan gue kan. Emang iya, Nggak, Ibnu tuh pecicilan. pecicilan tapi baik loh, beneran. Dia ini berdua sebenarnya pasangan yang pas. Karena banyak yang bilang ketika dia deket, banyak yang nanya awalnya, ini settingan gak sih? Belum lagi ada kopi ya kan? Iya, Dia bilang, iya. enggak, gue tuh sampai gini, anjir nih orangnya kok settingan. Tapi di luar itu mereka cuma bilang, aduh kalau memang bener dia itu pasangan baik, gue setuju gitu. Karena kalian berdua tuh bener-bener ya semua orang bilang gak ada yang negatif lah gitu. Amin, amin. Jadi walaupun Ibnu agak-agak sedikit brengsek dulunya ya, brengsek itu maksudnya gini, jangan macam-macam Nggak dulu apa-apa, netizen. nggak apa-apa. Nggak, tapi gitu, gue kan sama Ibnu setiap acara gue Kenal, ketemu. Apalagi setiap di acara keriaan ada Ibnu, ada gue. Ririn ntar pulang. Tiba-tiba Iya, Ririn aku datang jarang. sebentar. Terus kalau misalkan ada kerjaan di satu TV, kadang Ririn datang sebentar, abis itu Ibnunya lama gitu. Dia tuh Ririn orangnya nggak mau terlalu yang istilahnya ya nggak yang kalau udah habis kerja dia pulang gitu-gitu. Kalau Ibnu habis kerja kita bisa ketemuan, kita Iya. kemana ya Nu? Kalau gua kan orangnya cuek ya, maksudnya Iya. gua mau bergaul sama siapa aja. Iya. Saat itu memang juga lagi nggak sama siapa-siapa, jadi Iya, gua benar. berani aja mau ngobrol sama siapapun, kita nongkrong bareng sama siapa juga cuek aja gitu loh. Aku juga gitu kok, mau Iya. nongkrong sama siapa. Iya. Cuman ini yang membedakan cewek sama cowok. Apalagi kan aku, maaf ya, aku janda gitu kan. Iya. Dan aku nggak pengen, maksudnya ada di situ, ngerti nggak? Dan orang-orang kan selalu mikir, ah dia mah janda, gatel banget ngomong sama, nggak kayak gitu, nggak semuanya seperti itu. Jadi aku pengen orang-orang tuh nggak punya pikiran kayak gitu tentang janda. Bukan tentang aku, tapi lebih ke menyeluruh gitu. Karena nggak semua janda gatel gitu loh. Gitu, lebih Jadi ke situ. kosakatanya selama ini janda itu kayaknya kesannya Image-nya negatif jelek. konotasinya. Iya, iya. Tapi enggak. Tapi kan nggak semuanya. Nggak Gua juga semuanya. janda. Iya ya. Gue makanya suka dibilang image gue aneh, gue bilang gue janda. Makanya gue lagi cari pasangan. Koneng mencari pasangan di judulnya kan. Terus Mbak pertama kali Ibnu mengatakan suka gimana rasanya? Setelah sekian lama nggak ada Hey. kasih hati, terus langsung dibuka di sini? Kan saya mau nanya. Gimana rasanya? Kan tadi udah Ibnu. Ya, ayo Bu. Ah, Kan tadi udah Ibnu. saya kayak aku gini waktu pertama kali dia ini beneran nggak sih? Secara kan yang akhirnya juga mencari tahu ya. Mohon maaf, ini akhirnya kebuka dari sini. Aku mencari tahu tentang kamu. Aku tanya-tanya ke Ibu Markone. Loh enggak, waktu itu dia nanya nggak sebutin nama. Dia bilang gini, ada yang deket, katanya dia gitu. Siapa sih? Oh udahlah nanti kamu kenal begini-gini. Gue kan penasaran. Sayang, dia juga nanya sayang. Dia Ih, gua nanya kan ke nanya aku. sama dia. "Lu Karena deket aku sama nggak siapa sih?" ngomong, aku nggak Iya, ngomong dia nggak siapa. ngomong. Aku juga nggak ngomong. Dan postingan lu yang, karena biasanya Ibnu posting itu gue tahu dia kalau dia, Lagi kok tiba-tiba deket sama siapa ini, kok ngomong gini. Dan Ririn tuh belum ngomong, makanya gue langsung nanya. Begitu Ririn ngomong gini, gue masih tetap ngulik. Gue bilang, ini siapa sih kok tumben-tumben Ririn nggak ngomong, kayak gue kayak ada rahasia apa. Cuman kan gitu, apa maksudnya cerita yang beredar soal Ibnu tuh bukan nggak baik. Maksudnya kayak, oh ya wajar lah cowok mungkin Iya, suka gonta-ganti lagi deket sama ini, deket sama itu gini. Jadi aku juga nggak langsung kegeeran dia bilang suka, ya udah temenan aja dulu. Lama kok kita baru akhirnya jadian ya. Dia deketinnya cukup lama juga. Maksudnya dalam artian Serius kuat. iya bener, ini serius nggak sih gitu, atau cuman main-main seperti yang aku dengar orang-orang pada ngomongin soal dia gitu. Ternyata langsung pas dia deket langsung udah nikah aja deh. Hah? Nikah beneran cepet banget. Nah jadi Tapi gitu. kamu sempat bilang itu, saya maaf aku potong. Yang kamu bilang, Ibnu, kamu kalau deketin aku cuma buat main-main, Oh, iya. aku nggak ada waktu. Iya Bilang iya. gitu. Iya, Aku begitu bilang kan. gitu. Nah. Kalau cuman buat main-main doang, maaf banget, aku nggak ada waktu. Aku Iya. bilang gitu. Jadi kalau memang nggak tahu deh gitu. Tahu nggak lo? Pas begitu statement itu keluar dari mulutnya Ririn, gua langsung
kesempatan, artinya dia nantangin gue, Jon. Dia nantangin gue. Oh, lu mau serius gitu kan? Oh, kamu mau serius? Aku nggak udah nantangin. Iya, enggak itu kan di aku loh. Tapi sayang. gimana tuh Kamu lu selalu rasanya? merasa ditantang, Iya, ditantang nggak apa-apa. mulu. Apa gimana Aku pas nggak pada pernah set ngerasa itu emang lu ditantangin kamu. udah punya niat mau nikahin atau memang udah Enggak, ngejalanin? belum. Kita berdua ini sama-sama Sama nggak nggak mau pernah nikah. nggak mau nikah Nggak mau kan nikah baru lagi. tahu Iya, kan iya, bilang iya. kayak, Nggak oh tahu, ini saya dia nggak tahu, nikah Pak. lagi. Kan lagi. Oh iya, pura-puranya nggak tahu dia. Mengenai acara dia ya. Iya, benar-benar. Itu gimana, Nuk? Ketika Ibnu udah dapet sinyal dari Ririn? Jadi awalnya tuh kita berdua ini saling kenal, kayak mengutarakan selama ini yang kita anut di pikiran kita tuh apa sih tentang relationship gitu. Nah, gue bilang sama Ririn, ya kalau untuk dekat boleh, tapi kalau untuk jenjang ke serius, misalnya pernikahan, kayaknya enggak deh gitu. Ririn juga nikah enggak gitu. Karena ya Ririn punya anak, mungkin juga apa yang gue rasain itu pengen besarin aja anaknya gitu. Takutnya nanti ketika punya pasangan, apakah itu bisa pasangan itu bisa support keinginan atau juga saling kayak sefrekuensi. Nah yang susahnya kan itu, kita menemukan pasangan yang sefrekuensi untuk masalah kerjaan, masalah keluarga, ya terus juga anak dan juga hobi. Bisa nggak gitu loh. Jangan-jangan kita kayak punya ketakutan aja. Nanti ketika kita punya pasangan nih, udah kita nikah, kita ternyata banyak yang nggak sefrekuensi dan itu akan jadi kerikil-kerikil yang bisanya jadi nanti masalah besar buat hubungan kita, itu yang kita hindari kayak gitu. Makanya kita nggak mau nikah. Awalnya. Kebetulan banget pas kita udah mau nikah, mama meninggal kan. Selama ini tuh dia selalu bilang kalau ada orang yang bisa jagain kamu sih, mama seneng banget gitu. Kok baru 2 minggu nikah? Iya, itu gimana? Tiba-tiba maksudnya? dia Kok keluar tiba-tiba ke Kalimantan, hilang seminggu tuh kayak gimana coba? Iya.